Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Algana Sukma. Saya adalah seorang mahasiswi baru di Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari kelas 1J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hoax dengan judul penyebaran berita hoax melalui internet dengan mata kuliah literasi digital dengan dosen pengajar Pak Yudi. Apa itu hoax? Menurut Robert Nares, hoax berasal dari kata hocus. Dalam hocus pocus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata hocus pocus diambil dari salah satu nama penyihir Italia yang terkenal yaitu Occus Bocus. Hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoax juga sengaja dibuat. Hoax bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoax semakin dikenal dengan berkembangnya dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, tidak adanya keterbatasan internet menjadi pemicu utama dalam penyebaran berita hoax. Jadi, hoax itu adalah berita yang seolah-olah benar, tapi sebetulnya bohong. Penyebaran berita hoax ini, banyak berita hoax yang bermunculan. Penyebaran berita hoax sendiri semakin diperparah dengan semakin mudahnya berita tersebut tersebar melalui internet. Melalui media sosial, para pelaku biasanya menyebarkan berita hoax tersebut dengan begitu cepatnya, dengan berupa media online, media sosial, dan lain-lain. Saat ini, berita hoax dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai berita asli yang seolah-olah itu adalah fakta. Penyebab tersebarnya berita hoax dibuat dengan sengaja. Tujuan pembuat hoax awalnya hanya sekadar iseng atau lelucon. Yang terakhir, banyak orang yang merasa hebat dengan menyebarkan informasi yang tak benar atau tidak hanya untuk menikmati kesenangannya dalam kebohongan. Ciri-ciri berita hoax. Ada 5. Yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alat media dan penanggung jawab tidak jelas. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau nama mirip media terkenal. Yang kelima, menggunakan argumen dan data yang sangat teknik supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Dan yang selanjutnya, cara mengenali berita hoax. Yang pertama, periksa sumber dari luar. Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan terhubung ke website dengan info yang menguatkan. Yang kedua, pembuat hoax biasanya melakukan segala cara untuk membuat dusta supaya mereka percaya. Dengan contohnya, menghubungkannya dengan sumber resmi, padahal tidak ada sumber yang pasti. Dampak berita hoax dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal itu karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Ada beberapa langkah solusi yang dapat dilakukan untuk melawan hoax. Yang pertama, bekerjasama dengan Google untuk menghapus konten hoax dari mesin pencari mereka. Yang kedua, melakukan pendekatan pada akun-akun berpengaruh. Yang ketiga, melibatkan masyarakat umum dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax dalam peran serta masyarakat. Yang selanjutnya, ada pandangan Islam terhadap berita hoax. Dalam Al-Quran telah jelas bahwa berita hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka. Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Niscaya, kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar dalam keadaan telaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap. Dan kata-kata yang terakhir dari saya, jangan terlalu cepat mempercayai apa yang kamu dengar, karena kebohongan selalu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sekian dari saya, mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.